Al-Hafiz mengatakan, aku mendengar Muhammad bin Bashar mengatakan, di dunia ini, orang yang benar-benar ahli dalam bidang hadis ada 4 orang. Abu Zur'ah di kota Rai, Muslim di Naisabur, Abdullah Ad-Darimi di Samarkand, dan Muhammad bin Ismail Imam Al-Bukhari di Bukhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun Anda berada. Salah satu ulama dan imam yang terkenal di kalangan kaum muslimin adalah Imam Muslim penyusun Sahih Muslim. Umat Islam banyak membaca hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Walaupun tidak semua orang merasa ingin tahu lebih jauh tentang nama yang mereka baca itu. Berikut ini biografi singkat dari Imam Muslim, mudah-mudahan menambah rasa cinta kita pada beliau. Nama beliau adalah Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Wad bin Kusyats Al-Kusyairi An-Naisaburi. Kusyair adalah kabilah Arab yang dikenal. Sedangkan Naisabur adalah sebuah kota yang masyhur di wilayah Khurasan. Kota ini termasuk kota terbaik di wilayah tersebut. Kota yang terkenal dengan ilmu dan kebaikan. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 Hijriah atau 821 Masehi. Imam Muslim dibesarkan di rumah yang penuh dengan ketakwaan, kesalehan, dan ilmu. Ayahnya, Hajjaj bin Muslim Al-Kusyairi, adalah seorang yang mencintai ilmu. Sang ayah rajin hadir di majelisnya para ulama. Ayahnya mendidiknya dengan semangat kesalehan dan cinta ilmu yang ia miliki itu. Imam Muslim rahimahullah memulai perjalanan belajarnya di usia belia. Safar pertama ia lakukan saat ia berusia tidak lebih dari 18 tahun. Mulai saat itu, sang imam muda mulai serius mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Az-Zahabi mengatakan, kali pertama ia mendengar kajian sunnah hadis adalah saat usianya menginjak 18 tahun. Ia belajar dari Yahya bin Yahya At-Tamimi. Imam Muslim memiliki guru yang banyak. Jumlahnya mencapai 120 orang. Di Mekah, ia belajar kepada Abdullah bin Maslamah Al-Kanabi. Ialah gurunya yang paling senior. Ia mengunjungi Kufah, Irak, Al-Haramain, Mekah dan Madinah, dan Mesir untuk mempelajari hadis. Di antara guru-gurunya adalah Yahya bin Yahya An-Naisaburi, Qutaibah bin Said, Said bin Mansur, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Abu Haitsamah Zuhair bin Harb, Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, Abu Musa Muhammad bin Al-Musana, Hunad bin As-Siri, Muhammad bin Yahya bin Abi Umar, Muhammad bin Yahya As-Suhali, Al-Bukhari, Abdullah Ad-Darimi, dan lain-lain. Kedudukan yang tinggi dalam keilmuan membuat pelajar dari segala penjuru datang untuk belajar kepada Imam Muslim. Di antara mereka adalah Ali bin Al-Hasan bin Abi Isa Al-Hilali, beliau adalah murid seniornya. Kemudian Husain bin Muhammad Al-Kabani, Abu Bakar Muhammad bin An-Nadar bin Salamah Al-Jarudi, Ali bin Al-Husain bin Al-Junaid Ar-Razi, Soli bin Muhammad Jazrah, Abu Isa At-Turmuzi, Ahmad bin Al-Mubarak Al-Mustamli, Abdullah bin Yahya As-Sarhasi Al-Qadi, Nasr bin Ahmad bin Nasr Al-Hafiz, dan lain-lain. Imam Muslim meninggalkan banyak karya tulis, ilmu yang luas, yang tak layak disia-siakan. Dari sekian banyak karya beliau, ada yang masih ada hingga sekarang. Ada pula yang telah hilang. Di antara karya tulis beliau adalah Sahih Muslim. Inilah karya beliau yang paling masyhur di tengah kaum muslimin. At-Tamyiz, Al-Ilal, Al-Wuhdan, Al-Afrad, Al-Akran, Su'alatihi Ahmad bin Hanbal, Kitab Amr bin Shuaib, Al-Intifa, Bi'uhubi As-Siba, Kitab Masyayikh Malik, Kitab Masyayikh As-Sawro, Kitab Masyayikh As-Subah, Men Laisalahu ila Rawin wa Ahadin, Al-Muhadramin, Aulad As-Sahabah, Auham Al-Muhadisin, At-Tabakat, Afrad As-Syamiyin. Imam Malik rahimahullah menulis Kitab Al-Muwatta, sebuah kitab yang menjadi landasan hukum-hukum dari Kitab Sahih Al-Muttafaq Alaih. Buku hadis ini disusun berdasarkan bab-bab fikih. Imam Muslim meneliti kembali jalur sanad hadis-hadisnya yang berbeda-beda. Menyusun hadis-hadis dari beberapa jalur dan dari periwayat yang berbeda-beda. Demikian juga, beliau susun hadis-hadis dalam bab yang berbeda-beda sesuai dengan makna yang dikandungnya.
Kemudian, datang Muhammad bin Ismail al-Bukhari, imamnya para ahli hadis. Ia memilah hadis-hadis, dan meriwayatkannya di dalam sahihnya dengan cara mengelompokkan jalur periwayatan dari kalangan penduduk Hijaz, Irak, dan Syam. Imam al-Bukhari memilih hadis-hadis yang disepakati kesahihannya dan meninggalkan hadis-hadis yang kesahihannya masih diperdebatkan. Ia mengelompokkan hadis-hadis dengan kandungannya masing-masing. Setelah itu, Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qurashiri rahimahullah menyusun pula kitab sahih. Beliau meniru langkah yang dilakukan Imam al-Bukhari, yaitu hanya menukil hadis-hadis yang disepakati saja kesahihannya. Berbeda dengan Imam al-Bukhari, Imam Muslim menghapus riwayat yang berulang, kemudian mengumpulkan jalan-jalan sanadnya di tempat yang sama, dan mengelompokkannya dengan bab fikih. Imam Muslim menghabiskan waktu 15 tahun untuk menyusun kitab sahihnya. Ahmad bin Salamah mengatakan, "Aku pernah bersama Muslim saat penulisan sahihnya. Lama penulisannya 15 tahun. Ia menulis di negerinya." Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari. Ibnu Hajar mengatakan, Muslim menulis kitabnya di kampung halamannya, dengan menghadirkan inti kitabnya saat sebagian besar gurunya masih hidup. Muslim sangat menjaga lafaz hadis dan meneliti redaksinya. Abu Quraisy al-Hafiz mengatakan, "Aku mendengar Muhammad bin Bashar mengatakan, di dunia ini, orang yang benar-benar ahli dalam bidang hadis ada 4 orang. Abu Zur'ah di kota Rai, Muslim di Naisabur, Abdullah ad-Darimi di Samarkand, dan Muhammad bin Ismail Imam al-Bukhari di Bukhara." Dinukil dari Abu Abdullah al-Hakim bahwa Muhammad bin Abdul Wahab al-Farra mengatakan, Muslim bin al-Hajjaj adalah ulamanya seluruh kalangan. Ia seorang yang paling memahami ilmu. Al-Hafiz Abu Ali an-Naisaburi mengatakan, tidak ada di kolong langit ini sebuah kitab dalam ilmu hadis yang lebih sahih dari kitabnya Muslim. Siddiq bin Hasan al-Qanuji memuji Imam Muslim dengan mengatakan, Al-Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Baghdadi adalah salah seorang imam dan hafiz. Salah seorang imamnya para ahli hadis. Imam masyarakat Khurasan dalam ilmu hadis setelah Al-Bukhari. Ahmad bin Salamah mengatakan, aku melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim lebih mengunggulkan Muslim dalam pengetahuan sahih dibanding ulama-ulama di zamannya. Usia Imam Muslim bisa dikatakan tidak panjang, hanya 55 tahun. Beliau wafat dan dimakamkan di Naisabur pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi, rahimahullah rahmatan wasiatan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau terhadap umat Islam dengan sebaik-baik balasan.